Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang Pak Agung cintai karena Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berada pada bulan Agustus, Sabtu pertama, yang itu adalah pertemuan pertama kita dalam Eskul DKV. Namun di penghantar pagi ini, sebelum nanti sore kita bertemu, Pak Agung ingin menyampaikan sedikit banyak tentang apa itu DKV. Berdasarkan para ahli, diantaranya Widakdo, kemudian Suryanto, DKV adalah desain komunikasi visual yang dalam pengertian modernnya adalah desain yang dihasilkan dari rasionalitas, dilandasi dari pengetahuan kita tentang desain itu sendiri, dan bersifat rasional dan kegunaan atau kepraktisan. Menurut Suryanto, desain komunikasi visual diartikan sebagai sebuah seni serta komunikasi yang digunakan untuk kebutuhan, dalam hal ini bisnis dan industri. Namun tidak sebatas itu saja, Kemudian keterampilan ini bisa meliputi periklanan, penjualan produk, penciptaan identitas visual untuk institusi, produk, dan perusahaan. Sedangkan menurut Darton Sihombing, ruangnya, ada perangkat-perangkatnya seperti marka, simbol, kemudian verbalnya, bahkan font, tipografi, dan gambar, Kemudian visualitas tersebut ditampilkan dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Yang ilustrasi ini maksudnya desain grafis yang kita pelajari. Tujuan ekskul sendiri, pertama menumbuhkan serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan komunikasi anak. Jadi Pak Agung berharap banyak kalian dengan mengikuti ini akan ada tujuan-tujuan ini yang tercapai. Kemudian anak dapat memanfaatkan teknologi ke arah yang positif, mengarahkan minat yang tepat, menguasai berbagai cabang ilmu desain dan komunikasi visual sebagai bekal kehidupan, berkarya dan ikut serta dalam membantu dakwah, kemudian dapat bekerja dengan tim secara kolaboratif dengan baik, apa saja yang dipelajari dalam ekskul ini? Secara garis besar di awal-awal kita akan belajar tentang prinsip desain, karena kita sekolah sunnah, kita juga Pak Agung juga mengajarkan dulu sebelum desain kita harus punya prinsip-prinsip desain yang tidak menyalahi aturan agama ini. Kemudian nanti kita belajar warna, kemudian layout, kemudian font atau tipografi, kemudian copywriting mungkin sedikit-sedikit, kemudian tips-tips dengan bagaimana mencari referensi, Kemudian kita juga belajar alat desain, untuk yang di HP bisa nanti menggunakan Pixel Lab atau mungkin yang lainnya pun nggak masalah, Kemudian yang laptop ada Inkscape, atau kemudian kita coba-coba aplikasi yang berbayar, yang biasa digunakan secara profesional. Kita gunakan juga itu, mungkin jadi alternatif bagi kalian yang memang sudah ada di rumah aplikasinya dan kelebihannya apa agar kita sama-sama tahu. Juga kita belajar easy mode-nya, jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang digunakan untuk biar gampang desain, apa saja, juga menggunakan AI atau artificial intelligence dalam desain. Kemudian selain kita belajar desain, kita juga belajar fotografi, dari mulai teori dan praktek tentunya, teknik teknis, terus komposisi dan lain-lain, Kemudian videografi, pengambilan gambar juga editing akan kita pelajari. Lanjut kepada live streaming, bagaimana kalau kita ingin menjalankan live streaming, kemudian pembuatan animasi, dan setelahnya kita coba masuk ke dalam sosial media, kenal. Karena untuk mengawalinya kita harus memahami dulu nih bagaimana prinsip seorang desainer, terutama kita sebagai seorang muslim, kenapa kita penting mempelajari dulu, agar kita memiliki tujuan desain kita apa, kemudian
kita dapat memegang teguh prinsip ini dan tidak melanggar syariat ya. Nah, prinsip yang pertama yang Pak Agung ingin sampaikan yaitu tauhid ya. Karena manusia diciptakan supaya beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu ya. Nah, ini maksudnya kita harus bertauhid ya. Semua kegiatan yang kita lakukan di sini, kalau semata-mata kita lakukan untuk ibadah, maka nantinya akan bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, kemudian tauhid itu terbagi menjadi 3 ya. Ada rububiyah ya, pengesaan Allah dalam hal yang berkaitan dengan penciptaan, kekuasaan dan pengaturannya. Jadi kalau kita bertauhid ya, terkadang desain kita anggap bagus tapi menurut orang tidak bagus ya, kita memang itu sudah pengaturan dari Allah. Kita tetap untuk berusaha, tetap untuk bersemangat desain ya, seperti itu. Jadi baik itu dalam pembuatan karya, dalam belajar ya, itu sudah jadi merupakan pengaturan dari Allah, sehingga kalian nggak patah semangat ya. Ketidakberhasilan kalian bisa jadi sebagai langkah untuk berhasil nantinya. Kemudian uluhiyahnya ya, pengesaan Allah dalam ibadah ya. Desain sendiri bisa jadi buat ibadah bagi kalian kalau kalian desain untuk sesuatu yang baik ya. Bukan desain karena ingin dibilang keren ya, dibilang hebat, atau mungkin disukai orang lain, disukai lawan jenis apalagi ya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita yang utama adalah tadi untuk beribadah ya. Nah, kemudian kita memahami bahwasanya tauhid itu ada tauhid asma wa sifat, yaitu pengesaan Allah dengan nama-namanya. Bahwasanya Allah itu melihat, Allah itu mengetahui ya. Nah, kemudian sehingga ketika kalian tersesat dalam mencari-cari gambar yang mungkin ada yang tidak baik, kalian bisa langsung menghindar. Itu tujuannya ya. Prinsip yang kedua, ilmu sebelum amal. Nah, maksudnya begini ya. Kalau kita desain, terutama kita desain, mungkin kebanyakan nanti kita desain prakteknya poster-poster dakwah, poster-poster yang bermanfaat untuk teman-teman kita di SMP ini atau yang lainnya, maka harus tahu dulu apa yang kita desain ya. Jangan sampai mengambil dari sumber-sumber yang nggak jelas gitu ya. Makanya sebaiknya selain kita belajar desain, kita juga mendatangi majelis ilmu agar konten manfaat yang bisa kita buat itu tidak salah buat gitu. Nah, dan apabila ada permasalahan terkait desain-desain yang tren-tren kekinian yang masih ragu, kita ini boleh nggak sih? Nah, kita bisa bertanya di majelis tersebut. Kemudian ingat waktu ya. Ingat waktu ini maksudnya memang terkadang desain itu asik ya, tapi jangan sampai kalian meninggalkan sholat ya. Pak Agung baru juga istirahat ya. Pak Agung baru dibuat ini aja ketika subuh. Sekarang sudah sholat subuh, sudah waktu sholat subuh, jadi harus segera diselesaikan ya. Nah, kemudian jangan sampai juga kalian sebagai siswa karena asik desain, main komputer terus, main handphone terus, jadi lupa tugas-tugas sekolah kalian ya. Tetap yang lain jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian batasan desain, prinsip yang keempat itu ingat batasan desain, apa saja yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan ya, sehingga konten desain kalian tidak melanggar batasan-batasan yang dibolehkan ya. Atau menerjang, walaupun nggak boleh tetap diterjang, itu jangan sampai terjadi sama kita. Nah, batasan yang jangan dibuat desain itu diantaranya adalah batasan melihat aurat ya, foto wanita, kemudian ada kesirikan yang dengannya orang melihat malah jadi siar kesirikan ya, kemudian menggambar makhluk bernyawa. Nah, hal-hal ini yang harus kita pahami dalam desain. Jangan sampai prinsip ini kita labrak aja ya, sehingga kita
terjang saja, sehingga kita lebih mengutamakan konten itu disukai orang ketimbang disukai Allah ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama untuk pelajari bersama ya. Jadi kalau kalian desain nanti boleh bertanya ke Pak Agung, Pak ini boleh nggak kita gambar kayak gini? Boleh ya, seperti itu ya. Nah, untuk foto wanita ini dalam desain diusahakan tidak ada ya, kecuali memang untuk kebutuhan wanita juga ya. Maksudnya yang lihat hanya wanita saja ya. Contohnya mungkin buku-buku kewanitaan dan lain-lain ya, mungkin itu boleh kalau untuk yang dan buat wanita juga tentunya. Makanya anak-anak akhwat ini juga manfaat buat kalian ya, kalau kalian belajar fotografi misalnya dalam kegiatan-kegiatan akan lebih baik yang moto juga wanita juga, atau mendokumentasikan wanita juga. Dan setelah hasilnya bukan untuk disebarluaskan, tapi untuk dipakai untuk kebutuhan yang sebutuhnya saja, dan dilihat oleh wanita saja, terbatas lah maksudnya ya. Nah kalau kita bicara dengan gambar makhluk tadi, makhluk itu kebagi dua, yang memiliki ruh itu haram jelas, yang tidak memiliki itu boleh. Yang tidak memiliki kayak pohon, gunung ya, itu kan juga makhluk Allah ya, itu tidak, itu dibolehkan. Namun jika memang binatang, manusia itu tidak boleh, kecuali mungkin wajahnya dihilangkan atau tanpa kepala atau sebagian badan saja. Terkadang untuk ilustrasi itu kita nggak harus semuanya terlihat ya. Nah nanti jadi yang namanya menggambar makhluk tidak boleh ya, makhluk yang memiliki ruh ya. Ini prinsip yang keempat. Nah jadi 4 tersebut terakhir adalah berusaha mengamalkan. Nah jadi kita buat desain poster dakwah misalnya, ayo berpuasa Senin Kamis seperti itu, jangan sampai kitanya juga buat-buat aja tapi kita belum bisa mengamalkan, bahkan nggak berusaha mengamalkan. Kalau kita belum bisa memang tidak masalah, tapi kalau kita nggak berusaha itu jadi masalah ya. Jadi anak-anakku yang Pak Agung cintai karena Allah Ta'ala, ini yang paling penting dalam kalian membuat desain, itu berusaha ya, mengajak orang menuntut ilmu. Kalian juga harus berusaha untuk datangi majelis ilmu ya. Kurang lebih seperti itu dari Pak Agung. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang Pak Agung sampaikan ini menjadi dasar kalian untuk mempelajari ini ya.